ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أما بعد. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu mempelajari bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya yang terakhir dari bangsa Arab. Tidak lain dan tidak bukan untuk dalam rangka memahami ajaran agama kita yang mulia ini yang notabene adalah berbahasa Arab. Di pertemuan yang lalu kita bahas awal atau muqaddimah atau tanda dari nasabnya isim ya. Dan kita udah selesai dari pembahasan tersebut. Nah, insyaallah. Rodok sumuk gitu. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua atau pembahasan selanjutnya halaman 60, yaitu tanda atau keadaan nasabnya isim yang ada 11 itu. Halaman 60 dari kitab ini Mulakhas. Sebelum kita lanjutkan kita bahas, kita murojaah sedikit. Biar semakin kenal nggih, apalagi yang baru-baru. Bismillah. Dari barat nggih. Atau dari yang ana ingat Mas Ahmad nggih. Nggih Mas Ahmad nggih. Mas Ragil nggih. Nggih. Mas Wijat no. Jatmiko nggih. Terus belakang Mas Arif nggih. Bukan. Oh ini Mas Arif, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Manto, monggo. Baik, kita murojaah dulu. Tanda nasabnya isim dari Mas Jatmiko. Tanda nasabnya isim satu aja. Fathah terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Mas Ahmad, contohnya di dalam jumlah mufidah yang disebutkan sama Mas Jatmiko barusan. Dorabtul kalba. Mana yang nasab? Al-kalba. Tandanya fathah karena dia li'annahu ism mufrad. Li'annahu ismu mufrad. Nah, terus yang jamak taksir Mas Ragil. Tidak harus maf'ul bih ya, bisa yang lainnya, tidak mengapa. Nah. Yang jamak taksir tadi dorabtul kalba mufrad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jamak taksir di dalam jumlah mufidah. Mas Arif. Yang jamak taksir. Belum hadir juga. Belum hadir di sini. Yang belakang siapa? Sampingnya Pak Dwi. Mas Bayu. Nggih. Yang jamak taksir Mas. Belum. Enggak. Pojok bapaknya. Gimana? Syarahal mudarrisu an-nususo. Ya, kayaknya contoh di buku ya. Ya enggak apa-apa. Nggih. Nggih, muraja. Syarahul mudarris an-nususo. Naam. Mana yang mansub? An-nususo dari jamak nusus ya, jamak taksir. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya an-nusus apa? Oh, jamaah.
fathah, nggih, bukan mungkin, jelas. Nggih, anu susah jamak taksir tanda nasabnya dengan fathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masnya. Oh, ini lama. Belakangnya yang baru. Mas apa lupa, Mas? Mas Fahru. Oh, Mahfud. Nggih. Tanda yang kedua, tadi yang pertama fathah, yang kedua murojaah tidak mengapa, buka buku. Tanda nasabnya isim, yang pertama fathah, yang kedua ya, terjadi pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Contoh yang musanna masnya ya. Nggih. Yang musanna. Pikirkan dulu apa isi musannanya. Itu caranya. Yang kedua, letakkan dia dalam jumlah mufidah dan dia sebagai mansubatul asma. Apa isi musannanya dulu? Waalaikumsalam. Apa isi musannanya dulu? Qolamani. Kalau mansub jadinya? Qolamaini. Jadikan di dalam jumlah mufidah sebagai maf'ul bih yang mudah atau isim inna. Ahmad yabi'ul qolamaini. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim bapaknya? Iya, jamak mudzakkar salim dalam jumlah mufidah dia mansub. Apa contoh katanya dulu jamak mudzakkar salim? Kalau musanna tadi qolamaini, kalau mudzakkar salim talibuna, ya. Itu dalam marfu. Kalau mansub talibuna marfu. Kalau mansub talibina. Dalam jumlah mufidah, Pak. Ra'aitu talibina, benar. Terakhir. Oh, masih ada dua. Berarti yang lama tidak mengapa. Pak Manto, siapa lagi? Yang paling hafal namanya Pak Manto. Enggak, Pak Manto. Tanda yang ketiga? Ya sudah, fathah sudah. Oke. Yang belum? Alif. Alif terjadi pada? Alif terjadi pada? Jamak muannas salim. Alif ya? Bukan. Terjadi pada apa, Pak Bambang? Asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah, Pak Manto. Contohnya Pak Dwi? Apa? Ra'aitu syahadtu akhaka. Saya menyaksikan atau melihat akhaka. Yang terakhir, tanda terakhir Masnya? Kasrah terjadi pada jamak muannas salim. Yang belakang contohnya Mas apa? Mas Hidayat ya, Giri Hidayat, Mas Giri. Panggilannya Hidayat atau Giri? Giri enggak apa-apa. Nggih, monggo Mas. Ra'aitu talibati. Nah, ra'aitu at-talibati. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Kita masuk pada tanda, pada keadaan nasabnya isim halaman 66. Sebelum kita masuk, kemarin kita ada apa, malhudhoh ya, ada keterangan tentang mati lampu ya. Oh, Masya Allah, mati lampu. Tapi ini bisa nggih? Oh, masih ada baterainya ya? Oh, iya. Ya, ternyata mati lampu. Kita kemarin bahas
tentang di keterangan malhudhah itu tanda nasabnya isim dibagi menjadi dua, tanda asli dengan tanda far'i, tanda cabang. Tanda asli terjadi pada fathah dan tanda far'i atau cabang selainnya. Nah, sekarang masuk keadaannya. Nah, keadaan di mana isim itu dinasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada 11 keadaan. Ada 11 keadaan. Nah, ada 11 keadaan. Kalau dalam bahasa kita itu hanya objek, Pak ya. Objek terus objek aja ya. Isim inna karena enggak ada. Sangat berbeda dengan bahasa kita. Nah, sangat berbeda. Dan di dalam bahasa kita tidak ada perubahan huruf vokal. Nah, tidak ada a, i, u itu tidak ada, tidak berubah. Nah, di dalam bahasa Arab ada 11 keadaan. Dengan tawabi itu ada 12. Nah, tapi di sini ada 11. Tawabi itu bisa dinasob, bisa dirofa, bisa dijer. Nah, jadi tidak masuk dia. Dia hanya pelengkap. Nah, ada 11 keadaan. Halaman 60 ada khobar kana, isim inna, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, hal, mustasna, munada, tamyiz. Nah, ada 11. Monggo dihafal ya. Monggo dihafal. Untuk menghafalnya kita mulai dari maf'ul. Maf'ul itu ada berapa? Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Terus udah ada 5. Maf'ul 5, Pak. Jadi fi, bih yang paling masyhur maf'ul bih, maf'ul mutlak, fi, li ajli itu sebagian ulama itu mentakbirkan dengan maf'ul lahu namanya. Kalau jenengan baca di referensi lain mendapati al-maf'ulu lahu, itu maksudnya maf'ul li ajli. Karena lam di sini lam li ajli. Lam jar sini li ajli. Maf'ul lahu itu maf'ul li ajli. Terus maf'ul ma'ah. B, fi, mutlak, ma'ah sama li ajli atau maf'ul lahu. Jadi 5 maf'ul. Dan ini semua maf'ul ini pada jumlah fi'liyah, Pak ya. Pada jumlah fi'liyah. Jadi jenengan kalau tahu jumlah fi'liyah berarti sudah 70% lah, 60% jenengan sudah bisa membuatnya insyaallah. Jadi 5 maf'ul ini terjadi pada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, ra'aitul mudarrisa maf'ul bihi. Kalau maf'ul fihi, ra'aitul mudarrisa al-an. Nah, itu maf'ul fihi, dzaraf ya. Maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, ra'aitul mudarrisa ru'yatan. Tinggal ditambahkan begitu, Pak ya. Itu maf'ul mutlaq. Mudah, Pak, insyaallah. Insyaallah mudah. Nah, terus setelah maf'ul masuk ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Khabar inna. Benar enggak? Kurang tepat. Khabar kana, isim inna. Ini asalnya mubtada khobar. Asalnya mubtada khobar, jumlah ismiyah tentunya. Dimasuki inna dan dimasuki oleh kana. Dimasuki inna saudari-saudarinya, kana dan saudari-saudarinya. Nah, berarti udah 7, Pak ya. Udah 7 ya. 5 sama 2 udah 7. Nah, paling kalau imtihan itu maksimal Anda nyebutkan berapa? Ya paling 5 paling banyak, Pak. Kadang 4. Insyaallah nggak ada yang salah untuk menyebutkan tanda atau keadaan nasabnya isim. 5 maf'ul itu ditambah khobar kana dan isim inna. Udah 7. Setelah itu yang MM dulu mustasna munada 9. Terus hal tamyiz 11. 5 maf'ul 2 isim inna dan khobar kana, munada, mustasna, hal tamyiz. Jadi pas semuanya berapa? 11. 5 maf'ul, 2 isim inna dan khobar kana, munada, mustasna, hal tamyiz. Insyaallah udah hafal semua nggih. Sudah saya transfer, Pak ya. Sudah saya kirim nih. Sudah saya kirim.
Oke, insyaallah. Sudah hafal semua? Insyaallah. Satu-satu, tidak mengapa. Ngecer-ngecer dari depan. Nomor 1. Oh, jangan hobarkana. Jadi dulu dari maf'ul. Nggih. Lanjut. Maf'ul mutlaq. Lanjut. Maf'ul bih, Mas Ragil. Maf'ul ma'ah, terus khabar kana, isim inna, Pak Manto. Hal, M dulu. Nggih. Mustasna, munada, hal tamyiz. Ya, alhamdulillah. Setelah itu tawabi ada 4. Pas ya, tawabi ada 4. Atau apalagi? Setelah itu tawabi ada 4 ya. Tawabi ada 4. Yang pertama tawabi apa, Mas? Tawabi itu yang ngikut. Naat, Pak Dwi. Atau taukid, bapaknya terakhir. Angel ya. Soalnya tinggal 1. Apa Pak terakhir? Badal. Oke, tawabi ada 4 pas. Jadi halatun nasbil ismi, di buku ini halatun nasbil ismi, kalau ibarah atau ungkapan ana itu mansubatul asma itu sama. Nah. Sama, nah. Tanian halatun nasbil ismi. Monggo dibaca bapaknya. Oke. Pak sinten? Pak Srianto. Oke, Pak Srianto. Sri Hartono, Pak Sri. Nah, monggo, nggih. Jenengan kayaknya yang paling sepuh nggih, Pak ya. Nggih, kelihatan. Nggih. Masyaallah. Nggih, paling sepuh karena lainnya rambutnya masih ireng. Beliau sudah letih, masyaallah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan semangat nama. Monggo, Pak. Sanian. Pak Sri. Sanian halatu nggih. Nasbil ism. Nggih. Yakunu nggih. Lanjut. Yakunul ismu mansubat. Nggih. Fi ikhda asyarati halatin mudafilih. Wahia khabar kana. Terus isim inna. Maf'ul bih. Maf'ulul mutlaq. Maf'ulul li ajli. Maf'ulun ma'ah. Al-maf'ul fi. Al-hal. Terus Al-mustathna. Al-munada. Al-tamyiz. Terus Kadzalika yakunu al-ismu mansubat idza kana tabi'an li ismin mansubin. Jazakallah khair Pak Sri. Baik, kata beliau yakunul ismu mansuban fi ihda asyrati halatin. Isim itu mansub dalam 11 keadaan. Dan ana ulangi, 11 keadaan ini tidak keluar dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, tidak keluar dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jenengan kalau sudah bisa membuat jumlah fi'liyah dan sudah bisa membuat jumlah fi'liyah, itu sudah 60% lah jenengan. Insya Allah bisa membuat keadaan nasabnya isim ini. Intinya jenengan bisa membuat jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah yang sering dipakai apa? Daraba Muhammadun kalban, ya kan? Udah bisa, Pak. Oke. Terus kalau jumlah ismiyah, Muhammadun qaimun. Jadi jenengan sudah 60% sudah menguasai ini, Pak. Tinggal nanti ditambahkan dia sebagai apa? Nasab isimnya. Nah, yang pertama kata beliau khobar kana. Khobar kana ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, mubtada khobar. Asalnya mubtada khobar dimasuki oleh kana. Isim inna. Ismiyah fi'liyah? Ismiyah.
Maf'ul bih fi'liyah. Maf'ul mutlak fi'liyah. Maf'ul li ajlih fi'liyah. Maf'ul ma'ah fi'liyah. Maf'ul fi fi'liyah. Insyaallah paham fi'liyah ismiyah ya. Nanti jangan cuma fi'liyah. Baik. Anda ulangi maf'ul bih fi'liyah. Coba Anda tes tanya ya. Enggak, lanjut aja. Maf'ul bih fi'liyah hal fi'liyah. Hal fi'liyah. Mustatsna rata-rata fi'liyah. Misalkan telah datang para murid kecuali Muhammad. Telah datang kan ja'a fi'liyah. Munada? Hah? Ismiyah atau fi'liyah? Ya, fi'liyah, Pak. Fi'liyah. Nah, kan asalnya ya Muhammad. Asalnya itu unadi Muhammad. Saya memanggil Muhammad. Pasti jenengan ya Muhammad apa? Pasti akan terjadi kejadian. Ya kan? Ya Muhammad. Ijlis, wahai Muhammad, duduk. Ijlis ya Muhammad. Ya rata-rata atau mudahnya terjadi pada fi'liyah, Pak. Terjadi pada fi'liyah. Lanjut, tamyiz. Tamyiz. Hah? Fi'liyah. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Iya, fi'liyah, Pak Sri. Rata-rata fi'liyah, Pak. Rata-rata fi'liyah. Nah, kenapa kok rata-rata fi'liyah? Iya, karena maf'ul mutlak untuk menguatkan fi'il, ya kan? Ja'a Muhammad, darasa Muhammadun darsan. Muhammad benar-benar belajar. Maf'ul bih, ra'aitu at-taliba, terjadi pada fi'il. Maf'ul ma'ah, istaiqadtu, saya bangun tidur bersamaan dengan terbitnya matahari. Istaiqadtu wa tulu'a syamsi. Maf'ul fi, dzarf makan atau dzarf zaman. Darastu al-an, ya kan? Darastu amamal ustad, ya kan? Rata-rata fi'liyah. Hal akala Muhammadun qa'iman. Muhammad makan sambil berdiri. Fi'liyah rata-rata, Pak. Mustasna ja'at talibuna illa Muhammadan. Rata-rata fi'liyah. Tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz misalkan ishtaro itu kilogram ruzan, ya. Rata-rata fi'liyah, Pak. Rata-rata fi'liyah karena fi'il mengandung kejadian dan rata-rata di sini ya kejadian fi'il menggunakan jumlah ismiyah. Nah, jadi itu adalah ahwal atau halat nasbil ismi, keadaan nasabnya isim yang 11. Nah, insyaallah semuanya hafal, sudah hafid semuanya. Hafid mansubatil asma. Sekarang kita masuk ke mansubatul asma yang pertama yaitu khobar kana. Nah, khobar kana. Baik, yang baca Mas Mahfud. Mahfud mana ya Mahfud? Oke, monggo Mas Mahfud. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Khobaru kana. Oke. Khobaru kana huwa kullu khobaril Kullu khabarin ya. mubtada Limubtada'in. lil mubtada'i tadkhulu Oke. alaihi kana au ihda akhwatiha. Oke, Mislu kanal ma'lumu muallimu. kanal muallimu hadiron. Oke. Hadiron huwa khobaru kana mansubun bil fathati. Oke, lanjut. Asbahal Ilmu muntasiron. Oke. Muntasiron huwa khobaru asbaha Oke. mansubun bil fathati. Oke.
Dholla. Dolla kodo. Al-qudatu. Dolla al-qudatu adilaini. Adilina. Adilina wa khabaru dolla Nggih. mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudakkaris salimin. Mudakkarin salimun. Nggih. Jazakallahu khair Mas Mahfud. Baik, mansubatul asma yang pertama, keadaan nasab yang pertama adalah khobar kana. Khobar kana. Nah, kana sebagaimana yang jenengan ketahui di kelas 1 itu adalah saudarinya apa, Mas? Kana saudarinya Inna. Salah pertanyaan Nana. Kana saudarinya Kana ya Kana. Kana punya saudari atau saudara Asbaha. Kalau pertanyaan Asbaha saudara Kana atau Inna ya. Pertanyaannya salah. Nah, ini agak panas jadi cepat ini Pak. Insya Allah ternyata nikmat ya strik ini. Insya Allah. Jadi Kana itu memiliki amalan, yaitu apa amalannya Mas? Menasabkan khabarnya dan merofakkan isimnya. Nah, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Nah, merofakkan mubtada, merofakkan isimnya atau menasabkan khabarnya. Dan karena memiliki saudara atau saudari-saudari banyak sekali ya. Dari yang menunjukkan waktu dari pagi asbaha, yang menunjukkan waktu ada 5 nggih. Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Sudah lupa? Nggih, sebagian. Nggih. Saudaranya karena yang menunjukkan waktu asbaha, yang apalagi adha, dhalla, amsa, bata. Nah, terus yang menunjukkan terus menerus mazala, mabariha, manfaka, mafatiha, mafati'a, apalagi 4 ya. Itu adalah saudara atau saudarinya kana. Apalagi saudarinya? Laisa yang menunjukkan nafi. Apalagi? Ya, intinya itu adalah saudarinya kana. Itu jenengan insya Allah sudah pelajari di kelas 1. Nah, itu adalah saudarinya kana yang semuanya itu juga merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya, dan mereka semua masuk kepada mubtada khabar. Kata beliau di sini, khabaru kana huwa kullu khabarin, setiap khabar mubtada tadkhulu alaihi kana wa ihda akhwatiha. Setiap khabar mubtada yang dimasuki oleh kana atau salah satu dari saudari kana. Nah, mislu kata beliau, contohnya kanal muallimu hadiron. Kanal muallimu hadiron. Guru tersebut telah hadir. Anda nerjemahkan dari mubtada'nya, dari subjeknya, Pak. Dari subjeknya. Karena enggak usah diartikan. Karena tidak diartikan. Diartikan ini setelah, iya, terkadang diartikan telah, terkadang tidak usah diartikan. Karena di sini fi'il madi. Jadi ngartikannya guru tersebut telah hadir. Nah, guru tersebut telah hadir. Nah, hadiron khabaru kana mansubun bil fathah. Ini yang menjadi khabar kana adalah hadir. Hadir. Nah, contoh yang kedua, asbahal muallimu muntashiron. Ilmu itu apa? Telah tersebar. Ilmu tersebut telah tersebar. Kok nggak diartikan di waktu pagi, Ustaz? Ya tergantung kondisional. Kalau memang kita munculkan terjemahan di pagi hari dan konteksnya memang konteks waktu, silakan dimunculkan kata-kata pagi. Misalkan asbahat toiru, apa berkicau, Pak?
Asbahat tayru taghorroda kayaknya. Asbahat tayru taghorroda. Burung tersebut di pagi hari berkicau. Nah, kita munculkan kata-kata atau terjemahan asbaha karena biasanya burung memang di pagi hari berkicau, enggak pagi Pak ya. Pagi, siang, sore berkicau. Tapi di sini mungkin konteksnya butuh kita keluarkan waktunya. Nah, tapi kalau di sini ilmu itu telah tersebar atau menjadi tersebar. Kita tidak keluarkan terjemahan paginya. Nah, terus dolal qudatu adilin. Al qudat itu jamak dari qadi. Jamak taksir. Qadi atau para hakim tersebut adalah orang-orang yang adil. Jamak mudzakkar salim. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adilina khabaru dhalla mansubun bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, intinya atau kesimpulannya di poin ini, di poin pertama ini ingin menekankan bahwasanya khabar kana itu adalah khabarnya mubtada yang masuk kepadanya kana atau salah satu dari saudarinya kana. Kalau contoh pertama hadiron. Contoh yang kedua muntasyiron. Contoh yang ketiga adilina. Contoh yang pertama isim mufrad. Contoh yang kedua isim mufrad. Contoh yang ketiga jamak mudzakkar salim. Contoh yang keempat isim mutsanna. Contoh yang kelima asmaul khamsah, ya kan? Bisa kan? Nah, nanti itu adalah isim dohir. Nanti di poin yang kedua, nanti ana minta ke jenengan contoh-contohnya. Ini di poin pertama ini ingin menekankan khabar kana itu apa? Khabar kana itu khabar mubtada yang dimasuki oleh kana atau salah satu dari saudarinya kana. Nanti poin kedua baru ke contoh jenengan. Karena poin kedua nomor satunya hanya sedikit ya, sedikit aja. Nanti tugas jenengan diperpanjang ana tanya. Nah, baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Monggo. Berarti paham semua. Berarti siap ditanya insya Allah. Nah, kita lanjutkan poin yang kedua. Yang baca Mas Bayu. Oke, Mas Bayu. Bismillah. Yakunu khabar kana bima isman dohiron kama fil am silatil sabiqatin. Sampai sini jazakallahu khair, sedikit aja. Nah, baik, kita masuk poin yang kedua yaitu macam-macam khabar kana. Macam-macam khabar kana. Pembahasan macam-macam khabar kana ini sama seperti macam-macam khabar mubtada. Karena hakikatnya khabar kana ini adalah khabar mubtada. Jangan sudah selesai semua di muhtarot macam-macam khabar mubtada, bedanya hanya berbahasa Indonesia di muhtarot. Nah, di sini berbahasa Arab. Okay. Yang pertama adalah isim dohir. Terus beliau bilang sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Mana contohnya? Yaitu yang barusan Anda tanya, hadiron, muntasyiron, adilina. Itu adalah semua isim dohir. Apa aja isim dohir? Isim mufrad, isim mutsanna, jamak yang 3, mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Apa lagi? Mufrad, musanna, jamak 3. Asmaul khamsah itu juga termasuk isim dohir, Pak. Asmaul khamsah. Apa lagi? Apa lagi? Sudah? Isim maksur, isim mangkus itu juga masuk. Ya, masuk isim mufrad, isim maksur, isim mangkus itu juga isim dohir. Lawannya isim mabni, isim mabni. Nah, itu adalah isim dohir. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya. Ini contohnya kanal muallimu hadiron isim mufrad,
Asbahal ilmu muntasyirun isim mufrad, dhallal qudatu adilina itu jamak mudzakkar salim. Sekarang tugas jenengan, ana tanya nanti yang dari isim musanna ini belum ya. Dari isim musanna, dari jamak taksir, dari asmaul khamsa, dari isim maksur, dari isim mangkus, dari apa lagi? Dari apa lagi, Pak? Udah itu aja. Nah. Baik, yang berikan contoh. Khobar kana dari isim musanna. Mas Ragil. Oke. Triknya jangan pikirkan kananya dulu atau saudara-saudaranya. Pikirkan isi musananya dulu, jadikan dia khobar, setelah itu masukkan kananya. Atau salah satu dari saudari kana. Ro'ai itu kolamai ini. Khobar kananya isi musananya kolamai ini. Ya. Khobar kananya masukkan. Kana ra'aitul kolamaini, begitu? Hah? Bukan ya. Kana masuk kepada jumlah ismiyah. Jadi kalau ismiyah jenengan pikirkan mubtada khobar. Setelah tahu isi musannanya kolamani. Kolamani sebagai khobar. Apa mubtadanya ya? Kan titik-titik 2 pensil, begitu ya? Titik-titiknya apa mubtadanya? Buat mubtadanya, titik-titik 2 pensil. Apa titik-titiknya? Kasih ABC ya. Saya melihat 2 pensil. Saya beli 2 pensil. Ini 2 pensil. Monggo. Kanal kolamani maksu rotaini, iya. Kanal kolamani maksu rotaini. Mana khabar kananya? Maksu rotaini, iya. Dua pulpen itu apa? Pecah ya, maksur, ya, maksu rotaini. Kanal kolamani maksu rotai ini. Nah, tepat tidak? Tepat tidak? Tidak tepat kata Mas Ahmad. Padahal sudah isi musanna. Apa yang tidak tepat, Mas? Khobarnya muannats. Yang seharusnya mudzakkar. Kenapa kok mudzakkar? Karena isim kananya iya, sudah 90%, Mas. Salah sedikit. Kelebihan tak marbuto, ya. Kanal kolamani maksu roy ini, iya. Maksu roy ini, ya. Oke. Ketika imtihan kalau kayak gitu, ana benerkan, Mas. Karena kita fokusnya di tanda i'rabnya, ya. Tidak mengapa. Di sini kurang tepat taknisnya ya. Muannas mudzakarnya. Kanal kolamani maksu roy ini, ya. Jazakallah khair. Isim musanna. Terus isim atau jamak taksir asmul khamsah, Mas Ahmad. Jangan adu, Mas, disugestikan susah. mudah. Apa jamak taksir yang nasab dia sebagai kana, sebagai khobar kana. Nah. Apa jamak taksirnya? Nggih. Kanal mudarrisu abaka. Nah, kanal mudarrisu abaka. Asalnya al mudarrisu abuka. Dimasuki kana. Kanal mudarrisu abaka. Nggih. Ya, kita enggak i'rab dari tadi ya. I'rabnya coba di-i'rab, Mas Samad. Abaka. Nggih. Mansubun. Kedudukannya
Abakanya dulu. Khobar kana mansubun bil alif li'annahu isim li'annahu asmaul khamsah li'annahu min asmail khamsah. Itu betul. Itu nilainya 6 kalau anak imtihan Pak ya. Yang dari kelas 2 kemarin atau yang kelas 1 yang baru, kalau anak i'rab nilainya itu 6 biasanya. 2. Jadi khobar kana 2, khobar kana mansubun 2 bil fathah. Berarti kalau udah 3 disebutkan nilainya 6. Biasanya begitu anak nilainya. Adapun karena dia tidak wajib. Nah. Jazakallahu khair. Itu dari asmaul khamsah. Terakhir dari jamak taksir. Jenengan tulis sendiri Pak ya contohnya ya. Karena di buku ini kama fil amthilati sabiqah. Di buku ini sebagai contoh yang sebagaimana di contoh yang lalu. Contoh yang lalu hanya mufrad sama jamak mudzakkar salim. Nah, muannas salim belum ya? Muannas salim belum. Nah, muannas salim aja. Jamak muannas salim yang ngasih contoh yang dari lama aja. Lama Pak Dwi. Nggih, Pak Dwi. Jamak muannas salim Pak Dwi. Nah. Jamak muannas salim. Nah. Jamak muannas salim. Oke, Fatimah. Kenapa Fatimah? Jalisina. Mudzakkar salim. Fatimah muannas salim. Muannas salim. Fatimah. Dibantu Pak Bambang. Fatimah. Enggak apa-apa. Jamak muannas salim. At-talibatu At-talibatu cantik. Apa cantik? Jamil. Nggih? Jamak mana salimnya? Jamilat, nggih. Jamil, bukan jamil ya. Jamulai jemulu, jamalun, jamilun, bukan jamilun. Jamil. Kalau laki-laki jamilun, perempuan jamilatun. Karena dia mansub jamilatin. Kanat at-talibatu jamilatin. Ya. Jamilatin ya, seperti itu. Kanat Fatimatu atau talibatu jamilatin. Tadi contohnya Pak Dwi, Fatimah duduk begitu ya. Fatimahnya harus jamak. Karena jalisatin, pengennya jalisatin. Jadi Fatimahnya banyak. Fatimah itu mungkin di kelas itu banyak Fatimah ya. Fatimah binti ini banyak Pak ya. Anak ngajar banyak sekali Fatimah Pak. Masuk ma'aktsarul fawatim. Anak bilang gitu. Ma'aktsarul fawatim. Ma'aktsar itu bentuknya takjub. Begitu banyaknya Fatimah di sini. Anak jamakkan fawatim. Jamak mudzakkar, jamak taksir. Padahal enggak ada.
Banyak sekali Fatimah. Ada Fatimah bintu ini, Fatimah ini, Fatimah ini, banyak sekali. Nah, jadi Fatimat jalisatin. Kanat Fatimatu jalisatin. Nah, itu contoh pertama isim dohir Pak ya, isim dohir. Jadi isim dohir jenengan jangan hanya berpaku pada mufrad saja. Jangan hanya mufrad. Jadi bisa musanna, bisa jamak, bisa isim maksur, isim mangkus, terus apa lagi? Asmaul khamsah itu juga isim dohir. Maksud dari isim dohir ini lawan dari isim mabni Pak. Atau istilah ana itu isim mu'rab. Kalau istilah ana itu isim mu'rab. Jadi isim yang memiliki tanda i'rab lawan dari isim mabni. Isim mu'rab lawan dari isim mabni. Apa itu isim mu'rab? Ya mufrad, musanna, jamak yang 3. Terus maksur, mangkus, terus asmaul khamsah. Itu adalah semua isim dohir. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua, jam berapa? Udah jam 5 lebih, ana yang baca. Yang kedua adalah syibul jumlah. Syibha jumlatin atau syibha jumlatin. Nah, syibul jumlah ada 2. Syibul jumlah ada 2. Syibul jumlah itu ada 2, yaitu jar majrur dengan dzaraf majrur. Dzaraf ada 2. Dzaraf makan dan dzaraf zaman. Nah, jadi dari tadi anak enggak anu apa ya? Enggak megang ini. Padahal penting sebetulnya. Syibul jumlah. Yang pertama tadi isim dohir. Isim dohir ini mufrad, musanna, jamak ada 3, ya. Terus apa lagi? Asmaul khamsah. Tulisannya jelek, maaf Pak. Jamak ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Insyaallah dikasih lampu. Terus syibul jumlah. Syibul jumlah ada 2. Jar majrur, terus dzaraf majrur. Dzaraf majrur ada 2. Karena dzaraf ada 2, ada makan sama zaman. Syibul jumlah ada 2. Jar majrur dengan dzaraf majrur. Dzaraf majrur ada 2, dzaraf makan sama dzaraf zaman. Nah, jar majrur huruf jar dengan isim. Huruf jar dengan isim. Huruf jar an, ala, fi, bi, ka, ila akhirih. Nah, huruf jar. Misalkan fi, apa majrurnya? Fil fasli misalkan. Ila apa? Ilal fasli. Alal maktabi misalkan. Minal fasli. Bi apa? Billahi atau bil kalam. Bi apa? Apalagi ka. Kal komari. Lillah. Li saya lam masuk kepada domir saya, li bisa. Apalagi ila akhirih, itu adalah huruf-huruf jar yang masuk kepada majrurnya, kepada isim ya. Dan huruf jar ini masuk kepada isim Mbak ya. Huruf jar ini masuk kepada isim karena ada sebagian huruf itu yang bisa masuk kepada fiil, bisa masuk kepada isim. Untuk huruf jar hanya masuk kepada isim saja. Oleh karena itu, oleh para ulama nahwu, salah satu tanda isim dia kemasukan oleh huruf jar. Nah, yang kedua dzaraf majrur. Dzaraf ada 2, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf makan misalkan. Dzaraf makan misalkan. Tahta. Tahta, masukkan majrurnya. Tahtal
tahta sama. Nah, misalkan. Dzaraf zaman. Qabla. Qabla. Nah, qabla. Qabla maghrib. Nah, mustaqbilal kiblati ada anilai. Qabla maghrib. Ah ini dzaraf makan dan dzaraf zaman ini adalah yang memiliki apa? Yang memiliki majrur, Pak. Karena ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman yang tidak memiliki majrur, yang tidak dimudhofkan, ya kan? Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman yang dia tidak dimudhofkan. Misalkan al-an. Makan atau zaman? Zaman. Zaman. Apakah bisa dijadikan syibul jumlah? Tidak bisa. Tidak bisa. Contoh yang dzaraf, kalau al-an zaman, yang makan? Yang makan? Apa? Yang makan yang dia tidak bisa dimudhofkan? Nanti di pembahasan maf'ul fi hajazat. Intinya yang bisa dimudhofkan, Pak ya. Yang bisa dimudhofkan. Nah, syibul jumlah ini sebagai khobarnya karena yang asalnya adalah mubtada. Nah, misalkan Muhammadun fil fasli, Zaidun fil fasli, atau apa Ahmad fil fasli, nanti dimasuki kana. Nah, syibul jumlah, kenapa kok dinamakan dengan syibul jumlah, mirip dengan jumlah? Karena susunannya dua. Ya, susunannya dua. Karena jumlah itu mufidah. Jumlah mufidah itu ismiyah atau fi'liyah. Itu biasanya susunannya minimal dua. Makanya ini dinamakan syibul jumlah, mirip dengan jumlah. Lah, kenapa kok enggak dinamakan dengan jumlah? Kan dua. Tidak terpenuhi. Karena salat dari jumlah itu apa? Sempurna. Sami itu yafham. Ya. Jadi yang diajak bicara itu paham. Misalkan Muhammad ngajak bicara Ahmad. Ya Ahmad, Muhammadun fil fasli. Muhammad di kelas. Paham? Oh iya. Atau misalkan ya Muhammad yadhabu abuka ila suq. Bapakmu pergi ke pasar. Paham Ahmad? Jumlah fi'liyah. Adapun ini fil fasli masih kurang paham. Misalkan Muhammad bilang ke Ahmad, ya Ahmad, na'am, fil fasli, di kelas. Kenapa di kelas? Pasti dia bertanya, baik ismiyah atau fi'liyah. Jadi ini meskipun terdiri dari dua kata, ini kan dua kata Pak ya. Huruf dengan isim ya, fil dengan fasl. Tapi tidak mufidah. Tidak mufidah. Nah, jadi mutakallim atau mukhatab yang diajak bicara itu masih belum paham. Nah, contoh di buku di sana mungkin gelap nggih? Gelap. Di sini alhamdulillah bisa ini. Hah? Kelihatan Pak, kelihatan. Ini videonya kelihatan tidak? Kelihatan juga. Alhamdulillah. Okay. Contoh di buku asbahat dhillu faqul azhari. Nah, asbahat dhillu faqul azhari. Mana syibul jumlahnya? Faqul azhar. Nah, itu syibul jumlahnya. Dari apa? Dari faqul azhar dari dzaraf majrur. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Nah, fauqa atas. Kalau bawah? Tahta. Samping? Hah? Janib. Okay. Samping itu janib, Pak. Dibuang B-nya. Janib. Tapi dikasih mudhaf ilaih ya. Misalkan Ahmad janib Zaid. Seperti itu. Ahmad itu di sampingnya Zaid. Samping kanan. Hah? Yamina. Yamina itu dzaraf, Pak. Misalkan Ahmad samping kanannya Muhammad. Ahmad yamina Muhammadin. Ahmad yamina Muhammadin. Yamin. Samping kiri? Hah? Yasar. Atau shimal. Ya, muradif. Sinonim. Ahmad
Shimala atau yasaro Muhammad. Bukan shimal ya. Kalau shimal, kalau shimal selatan, utara sana. Selatan shimal, Pak. Beda shimal dengan syamal. Ashabu, ashabu shimal. Nah, syamal selatan. Kalau shimal kiri. Nah, samping kanan, samping kiri, samping depan. Kok samping depan? Amam, belakang. Waro, itu semua adalah dzaraf. Itu semua adalah dzaraf. Iya. Jadi bawah belakang, atas bawah. Kalau ala, Pak. Dzaraf atau bukan? Huruf jar dia. Nah, kadang terjadi apa? Terjadi kesalahan. Ala itu dibilang apa? Dzaraf. Karena terjemahannya juga di atas. Padahal dia huruf jar. Nah, jadi tadi arah-arah itu adalah juga dzaraf, Pak. Arah itu juga dzaraf. Nah. Terus kalau waktu qabla, ba'da, sebelum, setelah itu juga dzaraf. Waalaikumsalam. Monggo. Gimana? Dipasangin. Posisi mati gitu. Oh gitu. Ya monggo. Mau dipakai genset ya? Iya. Oke, wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kata beliau, faqul azhar syibu jumlatin min dzarfin wa mudafin ilaih khabaru asbaha. Nah, khabar asbaha. Baik, yang di i'rab itu, Pak, jangan sampai salah i'rab ya. Yang menjadi khabar apa? Khabar kana. Misalkan tadi ini contohnya di buku ini Faqul Azhar. Asbahat dillu Alhamdulillah, Masya Allah. Seandainya Muslim yang menemukan apa? Iya, Thomas Alva Edison ya. Seandainya Muslim jadi amal jariah. Nah. Asbah dhillu faqul azhari. Ini isim asbaha. Khabarnya mana? Ini. Nah. Ini khabar asbaha. Fi mahalli nasbin. Ini yang di-i'rab. Bukan fauqo atau azharnya. Kalau fauqo dzaraf. Kalau ini majrur. Yang di-i'rab ini satu kesatuan, dzaraf dan majrurnya. Begitu juga ketika syibhul jumlah. Nah, misalkan asbaha dhillu fil fasli. Fil faslinya yang di i'rab. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Adhas samaku fish syabakati. Ikan tersebut di pagi hari ada di jaring. Mana khabar adhanya? Fish syabakah. Fish syabakati. Naam. Ada pertanyaan? Monggo bertanya sebelum ditanya. Yang bertanya insya Allah nggak ditanya, Pak. Iya, janub. Syamal utara, janub selatan. Tenggara sana ya? Tenggara itu
tenggara itu antara apa? Antara selatan dan timur ya. Nah, berarti selatan sama timur. Selatan apa? Bahasa Arabnya tadi? Janub, timur. Berarti janub syarqi. Iya, seperti itu. Janub syarqi. Nah, misalkan ini tenggara, ini timur laut, barat laut sana ya. Ini barat daya, ini timur laut. Iya, Indonesia berada di Asia Tenggara. Oh, bahasa Arabnya Indonesia taqa'u fi janub syarqi. Nah, janub syarqi. Jadi bukan syarqi janub, diambil yang janub syarqi. Sama yang sana. Sana kan berarti apa? Timur laut ya. Timur laut diambil dari ininya dulu apa? Utaranya. Utara apa bahasa Arabnya? Syamal, berarti syamal syarqi. Syamal syarqi, bukan syarqi, syamal. Ya, janub syarqi. Janub syarqi. Nah. Ya, jazakallah khair. Nah. Dan itu adalah dhorof. Dhorof mutasarrif. Nanti kita masuk di maf'ul fi. Dhorof ada dua, ada dhorof yang mutasarrif, ada dhorof ghair mutasarrif. Dhorof mutasarrif itu bisa sebagai dhorof, bisa selain dhorof. Nah, kayak janub, syamal, itu semuanya dhorof mutasarrif. Nah, oke, jazakallah khair pertanyaannya. Yang lainnya? Tidak ada. Baik, sekarang anak tanya. Anak kasih contoh jenengan yang jawab. Banyak sekali di Al-Quran. Anak senang dari Al-Quran ya. Banyak kana, banyak inna. Kalau ada kana, ada inna berarti ada pembahasan. Ya. Contoh, wa kana. Apa artinya? Kana. Hah? Oh iya, wa kana Allah aliman hakimah. Mudah sekali. Iya, enggak apa-apa. Apa Mas? Wa kana Allah aliman. Wa kana Allahu aliman hakimah. Mana khabarnya? Aliman. Dari apa? Dari syibul jumlah, dari jar majrur atau dzaraf? Kayaknya bukan dari itu. Dari apa? Khabar dari yang pertama. Isim dohir berbentuk mufrad ya. Karena Allah aliman hakimah. Nah. Contoh yang lain. Saudaranya karena banyak Pak ya. Banyak. Mazala, ma fatih, man fakka, ma bariha, laisa ya. Laisa juga saudara kana. Baik. Laisa apa Pak? Laisal birru an tuwallu. Masya Allah. An tuwallu wujuhakum. Mana isimnya, mana khobarnya? Apakah khobarnya sudah kita pelajari? Mana khobarnya Pak? Yang ngasih contoh masih. Bapaknya siapa namanya? Mas Abid. Mas Abid. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Mana kabarnya? Susah kalau ayat Pak ya. Nah, karena memang kalau ngi'rab itu pertama tahu terjemahan ya memang. Sedangkan di Al-Qur'an kadang mufradatnya dan bentuknya itu bentuk susunan teksnya itu ya enggak seperti Zaidun Qaimun. Enggak ra'aitul mudarris. Iya. Jadi minimal kita tahu mufradat dan terjemahan kalau ngi'rab teks-teks Al-Qur'an atau kitab ulama yang susah, ya minimal tahu terjemahannya karena i'rab memang harus tahu terjemahannya sedang kita bukan non Arab ya. Ajam, kita orang ajam. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, itu khabarnya birro itu. Khabarnya birro. Nah, muqaddam dari isim dohir, isim mufrad. Mubtadanya mana? Isimnya ya, belakang itu. Antuwallu wujuhakum, antuwallu itu dari an dan fiilnya apa namanya? Masdar muawwal ya. Masdar muawwal ya. Ada takdim, ada takhir, dimajukan, diakhirkan itu susah. Nah. Contoh lain, walaisa. Monggo. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainin taqotan. Masya Allah. Bagus contohnya Pak. Monggo Pak.
Yang dicari apanya Mas Wahab? Gimana? Jenengan tanya atau Oh, cari kabarnya Mas. Oh, dari hovernya. Bahasanya kabar. Oh, nggih, berarti sekelas, Pak. Nggih. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqwatan. Iya. Nggih. Kabarnya Lakum, iya. Ini jenengan menebak ya. Khabarnya sepertinya lakum. Iya, Masya Allah. Pak Manto, Alhamdulillah. Banyak mengalami apa? Perkembangan. Sekarang belum, Masya Allah. Iya, anak perhatikan teman-teman. Belajar bahasa Arab itu memang awwaluha so'bun, akhiruha sahlun. Gak mungkin so'bun terus. Cuman ya, so'bunnya itu berapa tahun, itu ya itu macam-macam relatif. Iya benar. Relatif tergantung dari ya sabaran kita, kesungguhan kita, lamanya waktu itu wajar. Nggak akan mungkin awaluha so'bun akhiruha so'bun terus, nggak mungkin ya. Sesimin sendiri yang mengatakan awaluha so'bun akhiruha sahlun. Cuman nyampe ke sahlun itu macam-macam. Ini alhamdulillah Pak Manto. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqota. Nah. Kalau mendapatkan kana atau ayat atau teks Arab yang panjang, jangan kalau pengen apa menganalisa mana isimnya, mana khobarnya. Kan asalnya mubtada khobar Pak ya. Pretelin dulu Pak. Jadi jumlah itu jadikan sesimpel mungkin. Jadikan Zaidun qaimun dulu. Iya. Jadikan begitu. Nanti ketika ketemu, nanti itu mudah. Kalau jenengan sudah di awal, wah jumlahnya panjang banget Ustaz. Saya pusing. Nah, sugestinya sudah pusing duluan. Beneran pusing. Jadi pretelin dulu, itu trik. Nah. Tapi jelas harus tahu terjemahannya, itu di luar kewajiban saya, terjemahan jenengan sendiri ya, tahu mufrad, ngafal mufrad dan lain-lain. Nah, ini kan panjang nih Pak. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqota. Ada kana, pasti ada mubtada khabar asalnya, ya kan? Nah, dipretelin. Sebelum dipretelin tahu terjemahannya dulu. Kalau nggak tahu terjemahannya mustahil nyampe ke i'rab. Karena i'rab itu setelah kita tahu terjemahannya. Ibaratnya bahasa kita dulu. Terjemahannya alhamdulillah ada Al-Quran terjemahan. Terjemahannya apa? Sungguh ada bagi kamu tanda-tanda di dua kelompok yang saling iltaqota berperang. Karena asalnya itu Pak. Asalnya itu mana khabar kananya? Isim kananya. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqota. Kan terjemahannya sungguh telah ada bagi kamu tanda di dalam dua kelompok yang saling berseteru, berperang. Nah, isim kananya mana? Ini ada fi'ataini, ini ada jar majrur, tidak mungkin sebagai isim ya. Iltaqota fi'il, ya kan? Iltaqota fi'il, ifta'ala, iltaqotu fi'il, enggak akan mungkin isim. Ini udah enggak mungkin isim. Tinggal ini qad huruf, enggak akan mungkin. Tambah sedikit, Pak. Mana? Ayat. Nah, berarti ini mubtada'nya asalnya. Tanda. Ini asalnya mubtada'nya. Kenapa kok di belakang? Karena nakiro, ya kan? Mubtada' di depan harus di belakang harus nakiro. Nah, makanya di belakang. Mana khobarnya? Khobarnya kana. Nah, banyak pilihan di sini. Ini juga bisa, ini juga bisa. Ini juga bisa. Berarti A, B, C. Yang mana ini? Nah, pahami dari mubtada. Khobar itu kan penyempurna makna mubtada. Mubtadanya mana? Ini tanda. Pengen berbicara tentang apa?
telah ada tanda. Mana yang cocok? Telah ada tanda bagimu, telah ada tanda bagi dua kelompok, telah ada tanda dua yang berperang, dua kelompok yang berperang. Mana yang cocok? Kira-kira. Hah? Lakum katanya. Ada yang bilang lakum, ada yang bilang bifi'atain. Hah? Ada golput. Bingung Ustaz. Ya karena ini ayat Pak. Kalau masih bingung ya contoh-contoh Zaidun Qaimun, Zaidun fil fasli aja. Ini untuk apa? Untuk latihan aja. Iya ini adalah khobarnya Pak. Khobarnya. Khobar kana. Dari apa? Dari syibhul jumlah huruf jar. Lakum ini huruf jar dan isimnya. Isimnya isim domir ya. Nah, jadi telah ada tanda bagi kalian pada dua kelompok yang saling berperang. Dari ada tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Dua kelompok yang berperang. Ini kalau nggak salah ayat berbicara tentang perang Badar ya. Apalagi kalau jenengan tahu tafsir ayatnya lebih tahu lagi gambar. Oh ini gambarannya perang Badar. Qad kana lakum monggo. Ada tanda kekuasaan Allah bagi kalian terhadap dua kelompok yang sedang berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok itu berperang di dalam jalan Allah. Wa ukhra kafiratun. Terus yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Ini tentang perang Badar ini, kisahnya bagus sekali. Anda dulu pas ketika Ustaz Syafiq jelaskan bagus sekali ketika di kelas. Jadi ketika perang Badar itu Pak, orang-orang kafir ini melihat jumlah kaum muslimin sedikit. Orang kaum muslimin melihat orang kafir itu jumlahnya sama. Ketika belum berperang, sehingga kaum muslimin itu enggak takut. Kan berapa? 300 lawan 1000 lebih. Ya secara akal aja Pak. Meskipun ya orang beriman. Ketika 1 banding 3 ya gimana begitu. Apalagi satunya ini 1 banding 3 kaum muslimin yang pakai kuda. Kalau sekarang mungkin pasukan kavalerinya cuma 2 Pak ya. Cuma mau mencegah kafilahnya Abu Sufyan. Ternyata yang dihadapi Masya Allah pasukan perang beneran lengkap, kaum muslimin ya yang bawa kuda cuma 2 orang ya rata-rata belum siap untuk berperang. Jadi Allah memperlihatkan orang Quraisy itu sedikit seperti kaum muslimin, tapi ketika terjadi baku hantam Allah menyingkap jumlah mereka. Itu ada di tafsir ayatnya di At-Taubah itu panjang di situ. Di sini pembahasan kita mana khabarnya? Khabarnya ini muqaddam fi mahalli monggo fi mahalli nasbin khabar kana. Ini adalah isimnya. Nah, isimnya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ini sebagai apa? Ya pelengkap begitu, Pak. Nah. Ada contoh lain? Banyak di ayat Al-Quran yang punya contoh. Nggih. Dibaca lagi Pak. Kebanyakan? Yang banyak inna. Nggih. Laisa kamitslihi syai'un, masuk. Pasti Mas. Ketika ada kana atau saudari-saudarinya, pasti di situ ada khobar pasti. Pokoknya jenengan ketemu kana, laisa, saudari-saudari yang lain, itu pasti ada. Tinggal dicari mana khobarnya. Laisa kamitslihi syai'un. Mana khobarnya? Iya kamitslihi, jar majrur. Syai'un sebagai isimnya. Nah, tapi ini udah azan ya. Udah azan, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.